Ini adalah promosi untuk um, KKR, untuk wilayah 8 punya. Baik, ini adalah lanjutan atau kesinambungan daripada pelajaran tentang keluarga. Nah, sudah pasti tajuk kita pada kali ini ialah Rumahku Istanaku. Inilah lanjutan daripada pelajaran yang pertama yang dibawakan oleh pastor. Dan esok topik yang ketiga kita akan dengar pembicara kita. Saya tidak tahu siapa pembicara kita esok, tapi ya semua anggota dijemput datang ke sana lah untuk mendengar topik tentang kekeluargaan. Jadi inilah Rumahku Istanaku. Pendahuluan. Kita sering mendengar ungkapan rumahku, istanaku, yang bermaksud tiada tempat yang lebih selesa selain berada di rumah. Dan dalam ungkapan ini, bentuk fisikal rumah sama ada rumah besar atau kecil, mewah atau sederhana saja, terletak di kawasan elit atau di lorong sempit, itu tidak begitu penting. Itu tidak begitu penting. Ada orang yang tinggal di rumah mewah dengan segala perabot yang mewah. Tetapi suasana dalam rumah itu tidak seindah yang difikirkan. Dan apa yang berlaku? Tiada ketenangan dan keselesaan. Sebaliknya berlaku pertengkaran dan pergaduhan antara ahli keluarga. Anak memberontak, ayah dan ibu, pergaduhan dan sebagainya. Ini yang berlaku. Bahkan ini berlaku di keluarga keluarga lain, dan ini juga berlaku dalam keluarga kita lah. Dan ada satu nasihat yang disampaikan oleh Raja Solomon, dikatakan dalam Amsal 21 ayat 19 hingga 20. Bersih Borneo, lebih baik tinggal di gurun daripada bersama istri yang suka bertengkar dan pemarah. Ada harta yang berharga dan minyak di dalam rumah orang bijaksana, tetapi orang yang bodoh memboroskan hartanya. Maksudnya di sini ialah buat apa tinggal dengan istri yang suka marah-marah, hari-hari marah saja. Dan maksud lebih baik tinggal di gurun ialah di padang gurun itu tiada yang marah. Jadi maksudnya sesalah mau ada damai di rumah. Kalau di padang, di gurun tiada marah-marah. Tapi poin dia di sini ya yang saya mau sampaikan, bagus hidup jauh dari istri pemarah. Tapi ingat, ini bukan Ini bukan satu solusi untuk isu marah-marah. Ini adalah satu nasihat kepada istri supaya kawal perasaan marah. Kalau kalau marah-marah terus berpisah. Jangan. Benda ini yang tidak boleh berlaku. Tetapi ada juga yang berlaku. Tapi apa yang Alkitab katakan bahwa apa yang dipersatukan tidak boleh diceraikan. Dan ayat 19 ini ialah sifat seorang istri yang pemarah tidak membawa damai dalam keluarga. Ini ayat 19. Dan daripada ayat ke-20 dikatakan bahwa ada harta yang berharga dan minyak di dalam rumah orang bijaksana, tetapi orang bodoh memboroskan hartanya. Bermaksud ayat ini merujuk kepada pengurusan harta. Ya, pengurusan harta. Perasaan selesa, tenang, tentram, dan damai banyak dipengaruhi oleh faktor dalam rumah. Dan mungkin rumah itu kecil dan sederhana, tetapi jika setiap penghuni rumah atau setiap ahli keluarga sentiasa mengamalkan kehidupan firman Allah, pasti akan ada suasana yang sangat berbeza. Apa rahasia
agar rumah kita menjadi nyaman. Salah satu dia ialah jika kita mempunyai hati yang takut kepada Tuhan dan mengamalkan kebenaran firman Tuhan, kita boleh yakin bahwa di kediaman orang itu akan berbahagia. Karena terdapat boro seperti apa? 9 boro apa? Selalu yang saya percaya kita semua tahu nih lagu boro. Ini kasih, sukacita, damai sejahtera, sabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lebutan, dan penguasaan diri. Jadi inilah rahasia agar rumah kita menjadi nyaman, karena ialah apabila jika kita mempunyai hati yang takut kepada Tuhan dan mengamalkan kebenaran firman Tuhan seperti yang ada ini nanti, buaro. Terusnya, apa rahasia yang kedua? Ellen G. White mengatakan seperti ini. Apabila kehendak Tuhan dipenuhi, suami dan istri akan saling menghormati dan mengembangkan kasih sayang dan kepercayaan. Segala sesuatu yang akan mencemarkan kedamaian dan perpaduan keluarga mesti dibuang dengan tegas. Dan kemurahan hati dan kebajikan mesti dihargai. Dia mengucapkan roh kelemah lebutan, kesabaran, dan kasih akan menerima roh yang sama akan dibayangkan. Dan yang seterusnya, di mana tidak ada roh Tuhan yang memerintah, akan ada perbincangan tentang ketidakwajaran dalam kehidupan suami istri. Jika Kristus benar-benar terbentuk di dalam hati sebagai pengharapan kemuliaan, akan ada kesatuan dan kasih dalam rumah tangga. Kristus yang tinggal di dalam hati istri akan mendapat persetujuan dengan Kristus yang tinggal di dalam hati suami. Jadi rahasia dia yang kedua ialah hubungan bahagia ialah meminta kehadiran roh Tuhan. Dalam Mazmur 128 ayat 1 hingga 3 mengatakan, nyanyian tiara, berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan, yang hidup menurut jalannya yang ditunjukkannya. Ayat kedua, apabila engkau memakan hasil jerih payah tanganmu, berbahagialah engkau dan baiklah keadaanmu. Ayat ketiga, istrimu akan menjadi seperti pohon anggur yang subur di dalam rumahmu. Anak-anakmu seperti tunas pohon zaitun keliling mejamu. Ayat 4, sesungguhnya demikianlah akan diberkati orang laki-laki yang takut akan Tuhan. Ayat kelima, kiranya Tuhan memberkati engkau dari Sion, supaya engkau melihat kebahagiaan Yerusalem seumur hidupmu. Dan ayat yang keenam, dan melihat anak-anak dari anak-anakmu damai sejahtera atas Israel. Jadi inilah ayat ini merupakan maksud saya pasal ini merujuk kepada berkat atas rumah tangga. Diberkatilah orang yang takut akan Tuhan. Sebab kenapa? Kemakmuran orang-orang yang hidup di dalam takut akan Allah dan di dalam ketaatan Dia. Jadi mereka ini benar-benar kudus, adalah benar-benar bahagia. Jadi mereka boleh yakin akan kehidupan yang makmur dan bahagia, yaitu mereka yang berjalan sesuai dengan petunjuk Allah dan menunjukkannya melalui keselarasan terhadap kehendaknya terus-menerus. Di kediaman orang yang berakar sentiasa terdapat limpahan keberkatan hasil ketaatannya dalam melakukan firman Tuhan. Perkataan harta yang indah bercakap tentang keberkatan, sedangkan perkataan minyak bercakap tentang pengurapan Tuhan. Karena di tempat tinggal orang-orang yang berakal ada kebenaran, maka ada jaminan, pelindungan dan pembelahan Allah untuk mereka, sehingga hari-harinya penuh dengan kemenangan. Dalam Amsal 21 ayat 22 mengatakan, orang bijak dapat memanjat kota,
pahlawan-pahlawan dan merupakan benteng yang mereka percaya. Rahasia agak menjadi rumah tangga yang nyaman ialah fokus kepada ketaatan, melakukan firman Tuhan dan kesetiaan untuk belajar firman-Nya. Kesimpulannya, Ellen White mengatakan seperti ini. Rumah itu sepatutnya menjadi surga kecil di bumi, tempat di mana cinta ditanam dan bukannya ditindas dengan sengaja. Kebahagiaan kita bergantung pada memupuk cinta sejati, belas kasihan, dan kebaikan antara satu sama lain. Sampai sini kita punya pelajaran sangat pendek. Terima kasih karena kamu semua ambil perhatian. Thank you, happy family. God bless. Kasih bulan pikiran Tuhan dalam dan keputusan kita untuk taat menuruti Raja. Latihanku di dunia kah? Kasih di pelajaran dalam medate pendidikan itu blognya PMI.
Berdoa. Bapa kami yang bersemayam kerajaan surga, pada saat ini kami sangat bersyukur dan berterima kasih atas message yang sangat sangat baik untuk kami semua, terlebih sekali dalam kekeluargaan kami. Tuhan, bantulah kami agar menjadi keluarga yang harmonis, keluarga yang penuh kasih sayang, dan itu yang Tuhan mau inginkan. Ada saja masalah berlaku dalam keluarga kami. Tapi kami mohon ya Tuhan, bantulah kami, bantulah keluarga kami, agar keluarga kami menjadi keluarga yang baik, penuh dengan tentram, damai sejahtera, dan tenang. Tuhan, terima kasih atas kasih-Mu yang begitu luar biasa terhadap kami semua. Dan sementara kami bersuara di tempat ini, terima kasih karena Bapa telah mengutus malaikat. Bapa menjaga dan melindungi kami panjang hari ini. Terima kasih Bapa, sebab Engkau telah mendengar dan Engkau menjawab doa ini. Kami serahkan doa ini dalam nama Yesus. Amin.